Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Untuk kali ini, banyak pertanyaan seputar jenis dokumen yang diupload. Bagaimana caranya? Lalu apa saja yang harus diupload untuk daftar di Kemhan ini? Nah, ini saya dapat informasi dari salah satu teman yang mau mendaftar di sini di Kemhan. Ini jenis dokumennya adalah surat lamaran ditulis tangan, bermaterai ditujukan ke pejabat pembina kepegawaian dengan alamat sesuai ketentuan Juknis. Ini maksudnya surat lamaran yang ditulis sesuai dengan yang ada di pengumuman ya. Jadi format yang ada di pengumuman yang tadi saya jelaskan itu, yang pengumuman itu, tapi ditulis tangan. Nah, beserta scan surat keterangan kesehatan. Jadi surat lamaran pun nanti setelah teman-teman isi, teman-teman masukkan atau teman-teman scan lagi, yang digabung dengan scan surat keterangan sehat. Itu nanti jika bingung bagaimana cara menggabungkannya, bisa menggunakan aplikasi Combine PDF. Di online banyak ya, Combine tulisannya. Nah, nanti digabung, ukurannya maksimal 500 KB. Jika masih kegedean, bisa dikompres. Jadi digabung dalam satu PDF yang berisi surat lamaran yang tadi, terus beserta surat keterangan kesehatan dari unit kesehatan pemerintah. Ingat ya, kesehatan pemerintah dalam arti amannya sih rumah sakit umum atau rumah sakit umum daerah, RSUD atau RSU yang mempunyai dokter PNS. Jadi di keterangannya itu nanti dokter pemeriksanya adalah PNS dengan nomor NIP. Dan ini ada tinggi badan. Jadi jangan lupa untuk menyertakan tinggi badan pada saat menyerahkan surat keterangan kesehatan tersebut. Oke, selanjutnya KTP asli yang di-scan warna ukuran 500 KB sama. Ini kalau misalkan scanannya besar bisa dikompres menggunakan aplikasi ya. Di online banyak. Lalu ini yang ketiga, surat pernyataan, sama yang surat pernyataan yang tadi ya. Itu berwarna. Jadi kalian print dulu, teman-teman print dulu, lalu teman-teman isi dan ditanda tangan. Setelah itu baru di-scan lagi sesuai dengan format yang dikasih ya, yang tadi kita bahas di atas ya. Selanjutnya, ijazah asli atau legalisir stempel basah itu boleh bolak-balik dalam satu file. Jadi scannya itu kan, kalau ijazah itu kan kalau scan satu-satu ya, jadi halaman depan dulu baru halaman belakang, itu kan ada dua file. Nanti kalian gabung menggunakan Combine PDF lagi gitu. Ukurannya 1 MB atau 1000 KB nih. Dan bagi yang perawat nih, tenaga kesehatan, biasanya harus melampirkan STR ya. Itu sama digabung juga dalam satu file baru diunggah. Gitu ya. Kemudian transkrip nilai untuk kampus yang lulusan D3, S1, S2 ya ada lah. Jangan lupa terus di-scan dalam satu file PDF. Nah, untuk yang lulusan SMA ini kemungkinan sih boleh menggunakan
nilai ujian akhir sekolah atau nilai yang ada di ijazah ya. Nah, itu nanti diunggah saja. Kemungkinan sih nggak, kalau di persyaratan ini nggak sampai menggugurkan banget ya. Kalau misalkan SMA, kalau memang ada itu kan ada masa sanggah ya. Jadi saran saya sih masukkan saja nilai yang ada di sekolah seperti ujian akhir sekolah kalau memang SMA. Kalau untuk yang lulusan kuliah sih ada ya pasti transkrip nilainya gitu. Oke, selanjutnya ini tadi akreditasi ya. Transkrip nilai plus akreditasi. Akreditasi itu bisa di-download di website Ban PT. Kalau memang mau ke kampusnya minta juga bisa. Lalu pas foto. Ini pas foto 3x4, latar belakang merah, tanpa kacamata, penutup kepala kecuali yang hijab, dan ukuran 300 KB. Bentuknya JPEG. Ini bentuknya JPG ya, bukan PDF. Oke, lalu setelah itu unggah. Mungkin segini aja informasi tentang upload atau unggah dokumen untuk melamar di instansi Kementerian Pertahanan. Jika masih ada yang bingung, bisa ditanyakan pada kolom komentar atau bisa DM IG saya. Terima kasih. Oke, saat ini saya mau ngasih tahu nih, banyak pertanyaan seputar pengisian surat lamaran CPNS Kemhan. Nah, dari ketentuan tahun ini, ya memang tahun saya juga, surat lamaran ini ditulis tangan ya. Ditulis tangan. Nah, bagaimana ngisinya? Nah, isinya ini adalah seperti ini. Kan kalau di format aslinya itu seperti ini ya. Nih, ini kemana? Terus sesuai dengan format ini, tapi tetap kita tulis tangan. Isinya adalah sesuai dengan UO yang kalian lamar. UO yang kalian lamar di Kemhan, TNI AU, apa TNI AD, apa AL gitu, atau Mabes TNI. Nah, ini salah satu contohnya untuk UO Kemhan ya, kode pos, kode. Nah, untuk UO Kemhan seperti ini. Lalu untuk apa Mabes TNI seperti ini ya, Panglima. Gitu, gini nih. Ya. Kalau Panglima seperti ini. Kalau yang lainnya bisa dilihat di sini di halaman 6 pengumuman CPNS Kemhan 2021 di halaman 6 tuh. Nih ada TNI AD, Kasat, bisa kalian ini juga nih capture tuh alamatnya ya. Kalian tulis tangan. Terus ini juga nama, kalian isi ya. Ini hanya contoh aja ya. Untuk pendidikan sekolah menengah atas atau diploma 3 atau strat. Ini saya udah isi. Strata 1 kalau untuk sarjana. Untuk SMA sekolah menengah atas. Alamat domisili ya sesuai alamat teman-teman ya, misalkan ya Jalan Raya apa Jagakarsa contoh aja. Terus nomor HP
nomor HP 0811, agama Islam atau Kristen atau Hindu, Buddha. Untuk jabatan, kataloger pelaksana pemula bisa, atau ada yang pengelola data. Ingat, ini tulis tangan. Saya selalu ingatkan karena takut ada yang ngetik seperti ini, takut salah aja gitu ya. Ini atau arsiparis ahli pertama. Cuman kan yang saat ini banyak dibuka itu pengelola data kayaknya, sama perawat ya, perawat terampil misalkan. Oke, unit kerja misalkan unit organisasi Kemhan. TNI AU, UO Kementerian Pertahanan, dan atau UO yang lainnya. Jadi sesuai apa yang kalian lamar aja. Kalau misalkan perawat kayaknya banyak di AD ya, TNI AD, ya udah kalian tulis di sini TNI AD gitu ya. Dan ini kalian ikuti juga formatnya seperti ini, tulis tangan. Kalau tulis tangan kayaknya nggak cukup pakai kertas A4. Kalau cukup nggak masalah juga, cuman ya pakai legal bisa, tapi untuk scan biasanya jarang yang pakai legal. Pinter-pinternya kalian aja. Dan seperti ini contohnya untuk pengisian tujuan surat ya, seperti ini, tapi tulis tangan. Ingat, tulis tangan sekali lagi. Oke, ini jangan dipakai ya, ini nggak usah diisi nih, anggap aja hilang. Itu untuk pemberitahuan aja. Jadi formatnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pengisian surat pernyataan. Oke, nih untuk surat pernyataan. Kalau untuk surat pernyataan nih nggak ada ketentuan harus pakai tulis tangan atau tidak, jadi ini dianggap dihapus ya. Terus nama diisi sesuai nama, lalu nik disesuai dengan nik kalian masing-masing, lalu alamat, misalkan pekerjaan pada KTP. Saat ini teman-teman kerja apa? Swasta misalkan, yang pendidikan diploma 3, atau yang lulusan SMA, sekolah menengah atas. Ya bisa juga yang strata 1, yang lulusan S1 ya. Jadi tinggal diisi sesuai pendidikan teman-teman, program studi atau jurusan. Kalau yang D3 atau S1 kan biasanya ada manajemen gitu. Kalau SMA, IPA atau IPS, dan jabatan yang dilamar. Karena SMA itu ada kalau nggak salah kataloger pelaksana pemula. Ini kita ambil contoh aja salah satu. Nomor telepon 0813 sekian. Alamat email rizkyhoris@gmail misalkan. Unit organisasi yang dilamar. Ya ini bisa dipilih nih, kalau emang UO Kemhan, tapi kalau nggak salah untuk kataloger nih adanya di UO TNI AU ya. Itu ya contohnya. Dan ini nanti skoris itu ya. Nah ini tanda tangan nih. Kok ya bisa jadi Word? Tadi saya
nanya. Ya ini saya convert menggunakan PDF convert, bisa di PDF to Word gitu ya. Nah ini kalian teman-teman bisa lihat di sini, menggunakan ini juga bisa. Select file PDF yang di download teman-teman, nanti converter pakai ini gitu. Oke, mungkin demikian aja beberapa informasi tentang surat pernyataan, surat lamaran, dan apa aja yang perlu diupload gitu ya. Jika masih ada pertanyaan bisa ditanyakan kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih yang telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara.